Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Ini memang masih pagi karena saat ini waktu menunjukkan pukul 2 dini hari. Dan saat ini saya sedang berada di RPH Cikartani, daerah Lembang, Bandung, Jawa Barat. Seperti yang terlihat di belakang saya, ada proses pencacahan daging untuk dibagikan kepada, itu daging kurban katanya. Tapi kurban dari masjid lain mungkin ya. Dan kami di sini bersama tim dari PSDAI Jawa Barat untuk mengiring hewan kurban dari jamaah PSDAI Jawa Barat yang akan disembelih di RPH ini. Kenapa kami memilih RPH? Sesuai dengan surat edaran dari MUI Kota Bandung bahwa penyembelihan hewan kurban sebaiknya di RPH, karena RPH melakukan penyembelihannya dengan secara syar'i, bisa juga syar'i dan juga ramah lingkungan. Dan kebetulan RPH dari Cikartani ini bersertifikasi internasional, begitu menurut keterangannya. Dan kami memang memilih menyembelih di RPH karena di RPH ini ada unsur dokternya. Jadi daging kurban yang akan dibagikan kepada masyarakat sudah dipastikan sehat. Yang ini gimana? Yang ini alhamdulillah nggak ada. Sehat. Kalau namanya cacing sih biasanya normal sih Pak. Ada, karena kalau di peternak mah nggak semuanya diobati dengan parasit, obat parasit ya, anti cacing gitu. Ada bumbul-bumbul kayak gini tuh biasanya ada. Pernah dia ada infeksi tapi sembuh gitu Pak. Kalau parasit itu sebenarnya sih cuman dia tidak layak aja Pak. Tapi bagian-bagian yang ada cacingnya gitu ya. Tidak keseluruhan jadi tidak baik gitu. Paling dibuang aja bagian yang ada parasitnya ya gitu. Kalau sampai sempat dikonsumsi membahayakan? Enggak. Rata-rata kan kita kan pemasakannya di atas titik didih ya. Kalau di kita kan pastinya digulai atau di itu kan pasti sudah matang lah gitu ya. Dan itulah kenapa kami berada di sini pagi-pagi sekali, karena pemotongan penyembelihan hewan kurban dari jamaah PSDAI akan dilakukan besok pagi. Bukan besok pagi, nanti pagi jam 6 pagi. Kita akan mengikuti proses penyembelihan hewan kurban jamaah PSDAI nanti. Pemirsa, saya sudah bersama dengan Bapak Hendy Hermawan S.Sos. Beliau adalah panitia Idul Adha dari PSDAI Jawa Barat tahun 1443 Hijriah. Assalamualaikum Pak Hendy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hendy, sekarang ini berada di RPH Cikartani, Lembang. Dalam rangka apa sih? Kita ada kegiatan, salah satunya adalah penyembelihan hewan kurban di PSDAI Jawa Barat, namun ditempatkan di rumah potong hewan Cikartani. Kenapa memilih Cikartani ini? Pertama, kita ada beberapa survei sebetulnya dari beberapa tempat yang ada. Di sini ada beberapa fasilitas yang sebetulnya kami perlukan. Pertama yaitu adalah menjaga syar'i. Yang keduanya adalah menjaga nutrisi dari daging itu sehingga masyarakat bisa merasakan keberkahannya lebih dari yang sebelumnya didapatkan. Gitu. Nutrisi itu maksudnya apa? Jadi ada kandungan yang sifatnya tidak berkurang dari daging. Nah, disebut. Jadi ini grade-nya daging segar kalau. Jadi kalau dipotong di RPH ini daging itu masih berkualitas. Ya. Seperti apa? Ya, karena di sini ada proses pelayuan dulu. Jadi daging setelah disembelih, kemudian dipotong besar, lalu dipilahkan atau diturunkan dagingnya, dan itu pun sebelum diturunkan itu ada proses pelayuan dulu. Jadi digantung beberapa menit gitu ya, atau minimal setengah jam. Dan ini membuat daging kondisinya menjadi sejuk ataupun dingin, yang sebelumnya itu kondisi daging itu panas, dan ini mengundang mikrobiologi itu masuk di dalamnya dan terjadi proses pemusukan seperti itu mungkin. Jadi ini proses pelayuan ini penting untuk menjaga kualitas daging tetap segar dan nutrisinya tidak berkurang. Jadi begitulah pemirsa, kenapa Anda bukan wajib ya, tapi seharusnya memilih PSDAI Jawa Barat tempat berkurban. Alasannya apa? Ya, karena kita memastikan pertama syariat terjaga, kemudian kita memastikan kualitas daging baik,
kemudian ini dikerjakan oleh para profesional, insya Allah bersertifikat, dan sertifikatnya internasional juga, ini sertifikatnya halal ya tentunya. Ini dipastikan untuk itu, dan ini ada nilai kelebihan bila jamaah berkurban di Pusdai, insya Allah. Demikian pemirsa wawancara saya dengan bincang-bincang saya dengan Bapak Hendy Hermawan SS. Beliau selaku panitia Idul Adha dari Pusdai Jawa Barat tahun 1443. Assalamualaikum, hatur nuhun Pak Hendy. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bismillahi wallahu akbar. Allahumma hadha minka walaka hadha an Bang Bejebe. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bismillahi wallahu akbar. Allahumma hadha minka walaka hadha an Raisis Panigoro, Maira Panigoro, Yaser Raimi Panigoro, Yodi Powar, Patricia Panigoro, Raisa Hanafiah Askar Kartiwa. Allahumma taqabbal ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bismillahi wallahu akbar. Allahumma hadha minka walaka hadha an Bang BSI. Allahumma taqabbal ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bismillahi wallahu akbar. Allahumma hadha minka walaka hadha an Baznas Jabar. Allahumma taqabbal. Pemirsa, di depan saya ini Bapak Rosid namanya. Beliau selaku di sini sebagai apa, Pak? Saya di sini sebagai manajer, Pak. Manajer dari Rumah Potong Hewan, Rumah Potong Hewan Cikartani KPSBU. Ya. Begini ya, Pak Rosid ya, Pak ya. Siap, Pak. Pak Rosid, Pusdai sudah 2 kali memilih RPH Cikartani ini untuk menyembelih hewan-hewan kurbannya ya. Tolong dijelaskan Pak kepada publik, kenapa Pusdai memilih Cikartani? Karena berdasarkan survei ternyata Cikartani ini sertifikasinya levelnya gitu. Coba bisa dijelaskan bagaimana Pak? Iya. Jadi Cikartani itu sebenarnya berkembang dari apa keinginan yang sangat tinggi dari masyarakat, khususnya peternak sapi susu atau sapi perah itu Bandung Utara. Jadi disingkat dengan KPSBU. Di situ itu tadinya semangatnya itu untuk menangani emergensi. KPSBU, Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara. Nah, dari situ dengan semangat yang ada itu kita kepingin menolong peternak untuk mengangkat value nilai tambah dari harga sapi emergensi itu sendiri. Karena sebelumnya itu sapi emergensi itu dibeli oleh para bandar itu ada yang 2 juta, 3 juta, yang nilainya sangat
nggak masuk akal dengan. Kenapa disebut sapi emergency? Emergency itu kalau sapi perah itu diperah setiap hari dan sampai ada 4 kali mungkin masa beranak dia akan terjadi osteoporosis, ada yang mastitis macam-macam. Akhirnya dia roboh, nggak bisa berdiri. Lah di situ disebut emergency. Emergency itu maksudnya harus dipotong karena posisinya udah selesai pengabdian dia untuk diperah susunya gitu. Nah dari situ maka kita adakan RPH atau rumah potong ini untuk bisa jadi buffer petani mengangkat harga itu, karena selain susu nilai dari sapi perah itu adalah daging. Kalau daging itu emergency itu dibeli sangat murah, petani akan sangat dirugikan. Dari yang 3 juta itu bisa meningkatkan kurang lebih sekitar 7 juta. Jadi ada margin sekitar 4 juta yang hilang saat itu kalau nggak dipotong sendiri di RPH-nya KPSPU. Jadi dari awalnya sebetulnya untuk menangani sapi-sapi perah yang sudah tidak produktif gitu Pak ya? Iya. Tapi sekarang jadi sekarang karena sapi perah yang tidak produktif itu sudah kita tangani, terus kita kembangkan, kita juga mendatangkan sapi impor dari Australia untuk kita potong dan kita sebarkan ke Bandung Raya sini. Selain itu, selain dari sapi impor itu sendiri, itu sapi dari masyarakat yang notabene bukan sapi perah, itu juga mereka secara perlahan mereka terus akan masuk di sini karena posisinya mereka tahu bahwa RPH ini terus meningkatkan seperti yang dia inginkan, mungkin itu. Nah, berangkat dari situlah kita terus coba mengupgrade, kita gunakan rumah potong hewan itu sebagai semacam rujukan bahwa harusnya rumah potong hewan itu semacam inilah. Pertama, setiap RPH itu harus ada namanya animal welfare. Kita menghewankan hewan itu sendiri, maksudnya itu sapi itu dibikin senyaman mungkin sehingga sapi itu disembelih itu dalam kondisi nyaman, tidak terjadi stres terhadap hewan itu. Yang kedua, higienitas itu tingkat kebersihan itu pasti harus didukung oleh alat-alat, mungkin ya ipalnya, mungkin ya beberapa hal yang melingkupi dari keperluan RPH itu sendiri. Terus coba kita tingkatkan supaya output atau daging yang kita turunkan nanti itu adalah daging-daging yang sehat, yang bagus, akan dikonsumsi oleh masyarakat pada umumnya. Yang ketiga, anak buah kita itu selalu kita upgrade untuk diadakan pelatihan-pelatihan, mulai dari dia harus punya sertifikat halal, terus kemudian diberikan keterampilan khusus beberapa hal lain yang melingkupi kepentingan dari RPH itu sendiri. Sampai hari ini alhamdulillah udah ada 3 orang yang punya sertifikat Juleha, juru sembelih halal. Juleha. Itu sudah istilahnya diakui oleh nasional, yang dikeluarkan oleh Halal Indonesia. Rumah potong hewan itu sebenarnya harus punya sertifikat halal. Karena apa? Karena setiap jongko daging atau catering atau apapun, dia harus tahu sumber dari daging itu dari RPH mana. Nah di situ kalau enggak punya sertifikat halal, ya istilahnya orang pasti berpikir akan meragukan atau gimana dan sebagainya. Dan ini kita lakukan itu semata-mata untuk mensertifikasi diri RPH ini, dan betul-betul akan kita lakukan proses pemotongan sampai halal atau yiban itu akan kita lakukan sebaik mungkin. Itu tadi saya lihat setelah dipotong ya, sembelih, sebelum pada proses merecah itu kok digantung-gantung tuh selama berapa saat itu, untuk apa itu? Itu adalah proses untuk melayukan. Melayukan itu adalah daging harus dilayukan dulu. Dilayukan itu maksudnya bukan biar layu itu bukan, tapi adalah daging itu supaya dalam kondisi dingin. Karena sapi itu kalau habis dipotong dia akan mengeluarkan panas. Nah, saat panas itu terjadi, itu jangan sampai dilakukan proses apapun, karena
dia sedang mendinginkan, istilahnya gitu, mendinginkan daging itu sendiri. Karena kalau itu langsung dilakukan pengemasan atau apapun gitu, itu akan terjadi kerusakan di daging itu sendiri. Kelihatannya sepele tapi sebenarnya penting. Penting sekali ya. Iya. Nah, untuk menjaga kualitas daging supaya tidak cepat rusak. Iya. Nah ini Pak Rosid ini lihai sekali, menguasai sekali bidang ini. Pak Rosid itu basicnya apa? Sebenarnya saya itu pertanian. Pertanian ya? Iya, pertanian, tapi dari awal saya setelah kuliah itu banyak bergelut di persapian sebenarnya, pengemukan sapi, khususnya pengemukan sapi. Kita mengenal sapi, kita mengenal dokter hewannya, akhirnya kita banyak pengetahuan di situ, semacam itu. Artinya kami tidak salah, Pusdai Jawa Barat itu menyembelih hewan kurban dari para jamaahnya datangkan ke RPH Cikartani ini. Cikartani. Sudah berapa lama berdirinya? Mulai tahun 2014. 2014. Ya. Belum lama sebetulnya. Sekitar 7-8 tahun. 8 tahun. Kita kerjasama dengan Koperasi Susu Bandung Utara itu. Nah, dari Koperasi Susu itu kita dapat support, termasuk dokter hewannya dan mantri-mantrinya, sehingga kolaborasi antara Jagal dengan RPH KPSBU itu sangat dibutuhkan dan sangat penting di situ, bahwa Koperasi Susu itu di mana-mana itu harusnya punya RPH. Ya pemirsa, demikianlah bincang saya dengan Bapak Rosid. Beliau sangat menguasai sekali bidang, padahal beliau basicnya pertanian. Tapi saya peternakan, aneh juga. Dalam hal penyembelihan, ternyata beliau katakan tadi sertifikasinya sudah nasional. Alhamdulillah, menuju ke sana. Artinya aman buat halayak ketika mendapatkan daging kurban yang didistribusikan oleh Pusdai Jawa Barat. Alhamdulillah. Sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.